Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'rifatu turuqim min lisanil arabi. Dan oleh syaratah menjadi seorang hakim mengetahui jalanah dari bahasa Arab. Wa ma'rifatu tafsir kitabillahi ta'ala, dan syarat menjadi hakim mengetahui tafsirnya kitab Allah Ta'ala, kitabnya Allah Ta'ala, Al-Quran, mengetahui tafsirnya Al-Quran. Seorang hakim, jadi seorang hakim itu berat. Tidak tahu tafsirnya Al-Quran, bisa memberi keputusan yang asal-asal, bahaya. Ini urusan nyawa seseorang. Bukan hanya hakim, termasuk seorang kiai memberi fatwa, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Banyak di media sosial fatwanya tidak bisa diambil, sulit diambil karena tidak berlandasan dengan keterangan yang ada. Orang kiai memberikan fatwa misalnya, beribadah itu jangan mengharapkan apa-apa, harus ikhlas. Yang namanya ikhlas harus mengharap kepada Allah saja. Tidak butuh surganya, bukan karena takut kepada nerakanya. Ya terus karena apa? Terus karena apa? Jadi mengharap kepada Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Kita beribadah kepada Allah, yang namanya ikhlas katanya adalah beribadah kepada Allah, tidak mengharapkan apa-apa dari Allah, ataupun tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah. Dia hanya satu, dan beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Tidak ingin bertemu dengan Allah, ya kan? Tidak berharap bertemu dengan Allah. Jadi intinya dia dengan ibadahnya ikhlas. Dimasukkan ke neraka ya sama Allah, ikhlas. Dimasukkan ke surga, ikhlas. Apa itu? Faedahnya ibadah apa itu? Padahal yang dinamakan ikhlas, al-ikhlas yakunu bitanaqqiyatil a'mal naqiyatil a'mal minar riya'i au minasyirki au nahwi dzalik. Yang dinamakan ikhlas adalah perbuatan ataupun menyucikan amalnya dari perkara riya atau dari perkara yang membuat dia dia beribadah bukan karena agar dipuji seseorang,
tapi dia ibadah karena mengharapkan ridho dari Allah ataupun mengharapkan pahala dari Allah. Sudah, ikhlas itu namanya. Cukup. Mau saya nggak ngarap apa-apa. Saya ibadah ini nggak ngarap apa-apa. Tidak mengharap surga. Saya nggak takut masuk neraka. Kalau memang Allah menghendaki saya masuk neraka, apa itu? Ibadah apa? Walaupun ikhlas itu derajatnya ada bertingkat-tingkat, derajatnya bertingkat-tingkat. Paling tingkat yang paling tinggi derajatnya itu ikhlas itu adalah ikhlasnya Nabi Muhammad. Adalah ikhlasnya Nabi Muhammad. Ikhlasnya seseorang yang paling tinggi adalah ikhlasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja mengharapkan rahmat Allah. Dia beribadah karena rahmat Allah. Dia beribadah karena ridho Allah. Bukan karena nggak takut ke neraka. Panas neraka itu. Enak aja. Dengan seseorang mengharap ridho dan rahmatnya Allah, berarti semua agar dia berharap kepada Allah agar Allah tidak memasukkan dia ke dalam neraka, sehingga dia selalu mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah. Paham? Jadi kalau kita suruh beribadah kepada Allah yang namanya ikhlas yang benar, tidak mengharapkan apa-apa kepada Allah, masuk surga iya, masuk neraka iya. Itu ibadah apa kalau kita beribadah masuk neraka? Kalau kita menerimanya, kita beribadah sepanjang masa. Setelah nanti di akhirat terus disuruh milih, kamu mau dimasukkan ke neraka mau? Iya, kalau Allah berkehendak ya nggak apa-apa. Emang enak di neraka itu. Terlalu. Jadi terlalu. Kita beribadah kepada Allah. Walaupun derajat tertinggi ikhlas itu adalah mengharapkan ridhonya Allah, sehingga hanya ingin bertemu dengan Allah. Itulah yang paling tinggi. Ingin bertemu dengan Allah berarti kan masuk surga. Nggak masuk akal. Kita disuruh beribadah, nggak usah mengharap apa-apa. Terserah Allah. Iya, semuanya meskipun kita nggak ada niat seperti itu, semuanya hidup ini terserah Allah. Tapi kita boleh disuruh Allah agar kita berdoa kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah. Disuruh meminta kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Disuruh sholat itu doa. Lughatan yang dimakan sholat itu doa di dalam bahasanya. Doa meminta, berdoa kepada Allah di dalam sholat. Sholat itu isinya doa semua. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta ridho dan rahmatnya. Gak apa-apa, bukan salah. Kita beribadah mengharapkan sesuatu kepada Allah, gak apa-apa. Asalkan yang diharapkan adalah suatu kebaikan. Gak apa-apa. Aneh, kita disuruh berdoa, suruh ikhlas. Yang dinamakan ikhlas tidak mengharapkan apa-apa. Ya berarti enggak dimasukkan ke neraka, enggak apa-apa berarti. Ini api ini panas enggak ini? Api ini panas. Mau? Jadi ucapannya itu harus sesuai. Semua di dalam keterangan Al-Quran, dalam hadis, kita beribadah supaya kita sama Allah selalu mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah.
Kalau kita ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah, maka beribadahlah, bertakwalah kepada Allah. Nah, dengan akhirnya kita bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan yang namanya ridho dan rahmatnya Allah. Apa yang kita harap? Kalau kita beribadah tidak mengharapkan apa-apa, apa yang kita harap? Ya, jadi tidak masuk akal, nggak nyambung. Disuruh beribadah, tapi disuruh nggak boleh mengharap apa-apa, nggak nyambung. Nabi saja mengharap ridho dan rahmat Allah. Wa ayyakuna sami'an wa ayyakuna bantubadah. Serah hakim sami'an pada kamera. Menjadi seorang hakim syaratnya lagi harus dia mendengar, tidak tuli. Tidak boleh hakim itu tuli. Orangnya tuli diangkat menjadi hakim, maka tidak boleh. Tidak boleh. Wa yakuna basiran. Wa yakuna bantubadah serah hakim basiran pada kamera. Dan syaratnya lagi menjadi seorang hakim, dia harus melihat, dia harus bisa melihat. Tidak boleh menjadi seorang hakim kalau buta. Kalau dia buta, tidak boleh menjadi hakim. Tidak boleh diangkat menjadi hakim kalau seseorang itu buta. Wa yakuna katiban wallahu